Pemirsa, tragedi Kanjuruhan sudah melewati hari ke-40. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD sudah menyerahkan temuannya kepada Presiden Joko Widodo. Sementara itu aparat kepolisian sudah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dan sudah menahan mereka. Namun di sisi lain Aremania dan khususnya para korban dan juga keluarga korban masih terus berjuang menuntut keadilan. PR apa saja yang masih tersisa untuk mengusut tuntas tragedi yang merenggut 135 nyawa itu. Mas Akmal, kalau kita lihat tadi cerita dari salah satu ayah korban, Sam Devi, ada keluarga korban yang masih terus berjuang mencari keadilan. Tersangka yang ada saat ini dirasa belum cukup menjawab rasa keadilan yang mereka tuntut. Apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama ya kita berharap memang ini harus diusut tuntas. Jangan sampai kemudian meninggalnya 135 orang ini hanya bagian dari sejarah sepak bola kita, tapi tidak kemudian menghadirkan berbuah sesuatu, ada hikmahnya dan sebagainya. Karena itu kita terus mendorong agar semua kasus ini diusut tuntas demi apa? Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola Indonesia gitu kan. Sehingga kemudian apa yang diinginkan oleh Aremania bahwa mereka menjadi korban benar dan mereka harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Masalah hukum yang secepat-cepatnya diselesaikan, jangan sampai kemudian lamban penyelesaiannya sehingga orang merasa ada sesuatu yang tidak terselesaikan dalam Anda kasus merasa ini. Sebagai juga anggota dari tim TGIPF itu, bagaimana proses hukum? Bagaimana Anda menilai rekomendasi yang dihasilkan dari pencarian fakta dengan proses hukum 6 tersangka lamban dan berputar-putarkah? Ya, kalau kita melihat sejauh ini ya sangat lamban ya berjalannya ya. Hanya 6 orang, sudah 40 hari hanya 6 orang yang menjadi tersangka. Sementara kasus ini kan kesalahan kolektif, dosa berjamaah, banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini yang seharusnya apabila penyidik melakukan penyidikan dengan cepat, transparan dan akuntabel itu akan banyak yang terkena sanksi. Salah satunya contohnya misalnya sepak bola ini kan tragedi ini terjadi karena ada sepak bola gitu kan. Sehingga yang bertanggung jawab dalam sepak bola siapa? PSSI di negara kita. Dan itu diatur misalnya di dalam statuta PSSI bahwa PSSI di pasal 42 dan 80 bertanggung jawab terhadap kegiatan aktivitas sepak bola. Kemudian yang kedua misalnya di Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 di situ juga dijelaskan bahwa induk olahraga harus bertanggung jawab terhadap keselamatan, keamanan dalam kegiatan sepak bola, kegiatan olahraga. Pasal 50. Kemudian di pasal 103 apabila ada kejadian yang mengakibatkan meninggalnya orang, itu bisa dikenakan sanksi pidana hukuman 2 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Tapi sejauh ini kan belum ada sanksi yang menyapa atau terkena di pihak PSSI gitu, baik orang per orang maupun dalam organisasi. Ada undang-undang yang namanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara tindak pidana korporasi. Nah, ini bisa masuk PSSI dan juga misalnya PT LIB, termasuk diantaranya supporter. Kenapa supporter juga mereka oknum-oknum yang melakukan pelanggaran juga harus kena sanksi gitu kan. Untuk adil ya, tidak hanya menjudutkan satu pihak. Betul. Bahwa kemudian kejadian sekarang itu ada beberapa pihak. Ada orang melakukan pembakaran mobil. Ini kan kena hukum pidana, jangan sampai kemudian tidak kena hukum sehingga akan jadi justifikasi buat pihak lain kita bakar mobil nggak masalah. Kenapa? Karena di Kanjuruhan saja tidak terkena sanksi pidana. Kemudian melakukan pengrusakan fasilitas umum. Kita nggak apa-apa melakukan kerusakan fasilitas umum. Kenapa? Di Kanjuruhan tidak ada hukumannya. Ini kan akan jadi mengganggu stabilitas hukum Indonesia. Oke, baik. Pak Saiful, saya akan ke Anda sebagai Ketua Komisi 10 DPR RI. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apakah masih sampai saat ini ada pihak keluarga korban yang mungkin menyampaikan aspirasi dan keinginan mereka kepada Komisi 10? Karena tadi mengingat wawancara saya sebelumnya dengan salah satu keluarga korban yaitu Pak Devi Ato menyampaikan, ayo jangan takut, mungkin masih banyak keluarga korban yang bingung atau merasa takut untuk menyampaikan aspirasi dan kehendak mereka atas hilangnya nyawa dari keluarga mereka. Pak Saiful. Masih sampai hari ini Komisi 10 masih menerima berbagai aduan menyangkut soal tragedi Kanjuruhan ini. Nah, karena itu kita support penuh, kita dukung peringatan 40 hari tragedi Kanjuruhan
sudah mulai terus suara-suara dari teman-teman korban terus disampaikan secara terbuka, baik yang mengalami intimidasi, yang mengalami kesendirian dalam proses ini, tidak merasa tidak ditemani dan seterusnya. Di mata Komisi 10, Mbak Afriani, memang ada 3 catatan penting yang saya kira perlu kita sampaikan sebagai peringatan kita 40 hari tragedi Kanjuruhan. Yang pertama, sejak dari awal kita ingin Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 terkait dengan keolahragaan nasional kita minta ditegakkan setegak-tegaknya. Ya. Karena di dalam undang-undang itu cukup jelas siapa yang harus bertanggung jawab dan apa konsekuensi pidananya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sampai hari ini Komisi 10 juga masih menunggu follow up tindak lanjut dari rekomendasi baik dari TGIPF maupun rekomendasi dari Komnas HAM. Saya kira TGIPF dan Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi yang cukup detail dan sudah bisa memotret apa yang sedang terjadi, tragedi yang sangat luar biasa itu, dan harus diusut tuntas bagaimana tuntutan para korban dan supporter dalam peringatan 40 hari tragedi Kanjuruhan. Yang ketiga, Komisi 10 punya komitmen sama dengan semua publik pencinta bola kita. Kita tidak ingin peristiwa Kanjuruhan menjadi angin lalu dan tidak menjadi momentum perbaikan. Dan pada konteks ini, jujur harus diakui, pasca 40 hari sangat berasa betul suasananya makin melambat, tidak malah ada proses percepatan. Nah, karena itu kita akan terus kawal ini dari hari ke hari dan memastikan supaya 3 hal itu bisa terlaksana dengan baik. Karena sekali lagi jangan sampai peristiwa korban nyawa yang 135 orang ini menjadi momentum yang sia-sia dan tidak menjadi momentum perbaikan untuk masa depan sepak bola kita. Baik, Pak Saiful, tadi juga disampaikan bahwa 6 tersangka yang saat ini sudah ditahan masih kurang memenuhi rasa keadilan dari masyarakat, khususnya bagi korban dan juga keluarga. Ada tim gabungan Aremania menyebut ada 60 korban dari tragedi Kanjuruhan yang akan melapor ke Mabespori dengan pasal pembunuhan berencana termasuk kekerasan pada anak-anak. Apakah ini bisa membuat peringatan yang baru atau gelombang yang baru agar situasi yang melambat ini bisa mendapatkan dorongan untuk dipercepat? Apa tanggapan Anda, Pak Saiful? Semua tuntutan yang semangatnya mencari keadilan saya kira harus kita dorong. Karena itulah fakta dan bukti objektif yang harus terus disuarakan. Yang tidak boleh kan para korban lalu merasa tidak berani untuk menyuarakan. Negara kita negara demokrasi dan supremasinya hukum, artinya semua apa yang menimpa kita dan merasa keadilan belum bisa kita dapat, saya kira semua proses dan saluran politik bisa terus kita lakukan. Baik. Baik, tadi Anda menyebut ada undang-undang keolahragaan, apa sanksi yang sebenarnya bisa menjerat, termasuk juga rekomendasi dari TGIPF adalah pengurus PSSI untuk mengundurkan diri. Betul. Kita tahu Februari nanti akan ada KLB, nanti kita akan lanjutkan pembahasan di mana KLB itu apakah bisa menjadi momentum atau hanya lagu lama dengan kaset yang baru. Tetaplah bersama kami.